Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih berdiskusi tentang bagaimana mengelola emosi. Saya teringat dengan seorang anak alumni SMA Negeri 3 Kota Mojokerto yang pernah suatu saat itu dia itu datang ke saya hutang uang kepada gurunya, dan dia berani sekali hutang kepada saya, dan saya sih kemudian memberikan uang itu kepada si anak tersebut. Tetapi dia kemudian setelah saya hutangi itu tidak pernah datang ke rumah saya. Biasanya dia ini datang tapi kemudian tidak datang-datang. Saya bel, saya kontak di nomornya, tetapi tidak diangkat-angkat. Sampai 1 bulan lebih baru dia kemudian tiba-tiba datang ke rumah saya, dan kemudian dia memohon maaf kepada saya dan bercerita kenapa dia tidak datang ke rumah saya. Dia bercerita bahwa pacarnya sedang sakit, ia menunggui dan sampai kemudian meninggal dunia, dan dia begitu terpukul, sangat terpukul dengan meninggalnya pacarnya tersebut. Dan kemudian dia memutuskan, ya, ketika dia mengalami stres yang sangat luar biasa, tiba-tiba dia ingin muncul sebuah ide, yakni meminum pestisida yang ada di rumahnya. Maka dia kemudian meminum pestisida dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi yang menarik adalah dia bercerita ketika dia sudah minum pestisida, beberapa menit setelah dia minum itu, kesadaran dia kemudian muncul, yakni kalau saya mati nanti bagaimana, gitu kan. Dia ketakutan dengan kematian itu. Maka dia kemudian menghubungi seorang Gojek dan meminta untuk mengantarkannya ke rumah sakit agar dia itu selamat dari kematian pestisida yang diminumnya. Dan beruntung sekali dia kemudian selamat. Tetapi keputusan inilah yang kemudian disesali, di mana ketika dia minum pestisida, dia tidak berpikir panjang. Yang dia pikir adalah hidup saya sedang kacau, hidup saya sedang tidak berguna lagi karena tidak ada lagi kekasih di dalam kehidupannya, maka tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka dia kemudian memutuskan minum pestisida. Tetapi ketika setelah minum pestisida, kesadaran akal sehatnya itu kemudian muncul, dan dia berpikir sehat, dan kemudian dia minta diantarkan ke rumah sakit agar dia itu selamat melanjutkan kehidupannya. Teman-teman sekalian, ini yang kita belajar dari kasus ini, bahwa orang-orang yang melakukan bunuh diri, orang-orang yang mengakhiri hidupnya adalah orang-orang yang tidak memiliki harapan, dan yang kedua adalah tidak memiliki akal yang sehat, berpikirnya tidak jernih, dan dia menganggap bahwa keputusan untuk mengakhiri hidupnya adalah solusi yang terbaik mengatasi permasalahannya. Padahal banyak solusi-solusi yang harus dia selesaikan, dan inilah yang kita perlu mengedukasi kepada anak didik kita, para remaja, agar tidak mudah mengakhiri hidupnya sebagai sebuah solusi di dalam mengatasi masalah. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, misalnya saja, seandainya dia berpikir sehat, dia masih punya orang tua, punya saudara, punya orang-orang yang mengasihi dirinya. Bagaimana ketika dia itu meninggal dunia, betapa banyak kesedihan-kesedihan yang akan dialami oleh orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia berpikir seperti itu, maka dia tidak mungkin mengakhiri hidupnya. Kalau dia berpikir lagi bahwa mungkin setelah kematian sang kekasih, Allah telah memberikan jodoh yang terbaik untuk dirinya, dia kan tidak tahu. Mungkin setelah itu kehidupannya lebih baik, dia kan juga tidak tahu. Dan ketika dia mengakhiri hidupnya, seakan-akan memvonis bahwa hidupnya itu telah berakhir, padahal Tuhan belum mengakhiri hidupnya. Hidup masih koma, belum sampai titik. Sekian, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi
kita semuanya jangan sampai mudah untuk mengakhiri hidup ya, padahal banyak solusi-solusi yang bisa kita pilih. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan memberikan cerita dan solusi-solusi mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.